Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Pak. Ya, baik, hari ini kita masuk ke pertemuan yang kelima untuk persiapan ASPD. Nah, untuk pelajaran IPA, untuk belajar hari ini kita akan bahas soal-soal ASPD tahun yang kemarin. Perhatikan soalnya, saya share screen. Sebentar ya. Kalau bisa nanti saya sediain waktu buat saya ngomong sama Bapak, biar lebih jelas nanti seperti apa. Saya soalnya akses saya sudah nggak ada, Pak. Jadi saya dengan syarat Bapak harus bisa juga mempertanggungjawabkan apa yang Bapak perbuat. Soal sudah saya share beberapa hari yang kemarin ya. Bisa kalian tengok lagi. Ada beberapa soal yang pernah dikeluarkan di BPAD yang kemarin. Kita mulai dari soal yang pertama. Soal pertama selalu didahului oleh soal tentang pengukuran besaran. Bisa besaran pokok, bisa besaran turunan. Nah, ini ada besaran waktu. Perhatikan, barangkali sudah sering banget kalian mengerjakan seperti ini. Oke, kita jawab bersama-sama. Ada 2 orang, Chandra dan Dika. Di sini terukur waktunya seperti yang dicantumkan di stopwatch berikut ini. Mungkin angka-angkanya agak blur, tapi kita bisa membaca dari skalanya ini. Untuk waktu Chandra bisa diamati, jarum kecil menunjukkan skala berapa ini? 2 ya, 2 menit untuk yang jarum kecil. 2 menit. Kemudian yang jarum panjang ini menunjukkan 41 detik. 41 detik. Kemudian jika waktu di stopwatch menunjukkan ini 3 menit, tak taruh di atasnya karena yang ditanyakan selisih. 3 menit. Kemudian jarum yang panjang menunjukkan angka 56 ya detik. Maka untuk menghitung selisihnya tinggal dikurangkan. Yang besar dikurangi yang kecil gitu. Ini 1 menit 15 detik. Jadi jawabannya yang A begitu. Gampang banget ya. Ada yang mau disampaikan tentang soal? Enggak ada. Nomor 2. Perhatikan gambar grafik pemanasan 500 gram es. Barangkali yang kemarin juga keluar seperti ini BPWD. Nah, kita ada enggak yang enggak gini? Ada, Pak. Ada. Harus sudah jelas benar ya sekarang ya karena udah berkali-kali. Kalor yang diperlukan untuk proses perubahan dari A sampai D. A di sini, D di sana. Nah, berarti ada 3 kalor yang dibutuhkan. Kalor 1, Q1, ini Q2, ini Q3. Q1. Q1. Karena dari A ke B, S-nya suhunya naik. Massa kali kalor jenis S dikali perubahan suhu S. Tinggal dihitung. Ini 500 gram itu sama dengan 0,5. iya, 0,5 atau setengah kilogram gitu ya. Boleh 0,5, boleh setengah.
nggak masalah. Kemudian color jenis S 2100. Perubahan suhu S-nya negatif 10 sampai 0 itu naik 10. 10 di sini. Oke. Sama dengan berapa? 10.000. Hah? 10.000 no, Pak. Benar nggak? 10.500 ya. Oke, itu Q1. Q A ke B. Kemudian Q2. Color untuk meleburkan S seluruhnya dari B sampai C. M kali L. Masanya setengah. L-nya color lebur S. 336.000. Berapa ini? 168.000 ya. Ya, gitu. Itu Q2. Sekarang yang Q3 tak taruh di sini. Q3. Suhu air naik dari 0 sampai 40. M kali color jenis air dikali perubahan suhunya air. Setengah kali 4.200 dikali suhu airnya itu naik dari 0 sampai 40. 40. Sama dengan dihitung ini. 21 kali 4. 84.000 ya. Joule. Nah, jadi di sini ada 3. 1 ini 1 ditambah 2 ditambah 3 dijumlahkan semuanya ketemu Q dari A sampai D. Tambah Q1 tambah Q2 tambah Q3. Dihitung 5 tambah 0 tambah 0 500 ya. Kemudian ditambahkan ini 0 tambah 8 tambah 4 2. 1 tambah 6 tambah 8. Berapa? Tambah yang tadi 6. Maaf salah. 2 ya. 2 62 500. Yang D ini. Joule. Ada yang mau disampaikan di sini? Pak, Kalau untuk Ya, Pak, untuk link soalnya udah dikirimkan belum ya? sudah. Oh, Yang udah. kemarin link yang ada passwordnya itu. Oh ya, makasih Pak. Pak, Iya. saya mau tanya, kalau semisal yang disuruh cari itu masa esnya itu caranya gimana ya Pak? Ya, saya masih nggak paham. Masa esnya. Iya, Kalau masanya ditanyakan, kalornya pasti sudah diketahui. iya. Karena ini ada besaran, besarnya itu ada kalor, ada massa, ada kalor jenis, ada perubahan suhu. Kalau yang ditanyakan masanya berarti kalornya itu sudah diketahui biasanya. Maka Jadi ya kayak tinggal gimana nyarinya Pak? ya kalau ditanyakan kalor masanya ya massa sama dengan Q-nya yang di atas dibagi C kali delta T-nya di bawah gitu. Atau dimasukkan dulu, dimasukkan di bawahnya rumus, dimasukkan. Yang belum masuk kan M-nya, tulis saja M. Jadi M-nya nanti Q berapa dibagi dengan perkalian C kali delta T-nya. Seperti ini. Itu Oh, kalau dibolak-balik ya nggak usah bingung. Karena pasti ada yang sudah bisa dihitung dari yang belum diketahui itu. iya, 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 iya. Ya, jadi kalau ada yang mendapati seperti ini, silakan nanti bisa dikirimkan, kemudian besok bisa dibahas di les berikutnya. Ya, nomor 3. Perhatikan lambang atom berikut ini. Atom kalium. Jumlah elektron terluar yang dimiliki oleh atom tersebut. Elektron itu untuk atom netral sama dengan jumlah proton. Sama dengan nomor atomnya 19. Jadi jumlah elektronnya ada 19. Nah 19 itu ditata menjadi ada yang mengisi kulit 1, kulit 2, kulit seterusnya sampai kulit terluar. Jadi kulit terluar terisi oleh elektron. Nah elektron yang mengisi kulit terluar itu namanya elektron terluar atau elektron valensi.
Itulah yang nantinya elektron valensi itu menentukan letak di golongan berapa atom itu. Kemudian ada ketentuannya. Ketentuannya adalah setiap elektron tuh yang pertama akan mengisi kulit yang paling rendah tingkatnya gitu ya. Maka yang terendah itu terisi 2. Kulit yang pertama terisi 2. Begitu. Kemudian kulit yang kedua terisi berapa maksimal? 8. 2, 8. 8. Gitu ya. Kemudian Ya. yang Iya. ketiga. Yang ketiga itu terisi berapa maksimalnya? 18. 18. Tapi Tetapi ada syarat yang ketiga gitu ya. Syarat yang ketiga itu adalah kulit terluar tidak boleh lebih dari 8. Karena maksimum hanya boleh diisi oleh 8 elektron. Gitu ya. Nah, sehingga 18 ini akan dipecah ke mengisi kulit berikutnya lagi. Jadi karena karena di sini yang ditulis sama seperti yang di depannya, 8 dulu, 8. Itu ya. Kemudian sisanya masuk ke kulit yang berikutnya. Masih berapa ini? 1. Oke, masih 1. Berarti 1 mengisi kulit berikutnya. Nah, karena tinggal 1, maka ya sudah, ini mengisi kulit terluar. Inilah yang namanya elektron valensi. Gitu ya. Nah, biasanya ini udah kejawab ya, D. Biasanya kalau kulit terluar itu tidak terisi 8, maka atom ini itu tidak stabil. Yang namanya tidak stabil itu akan stabil, akan mencapai kestabilan dengan cara bisa melepaskan elektronnya, bisa menangkap elektronnya, sehingga elektron terluarnya atau elektron valensinya terisi 8. Nah, jadi karena yang di luar itu antara 1 sampai 8, maka batasnya di sini itu 4. Kurang dari 4 akan dilepas. Misal 1, 2, atau 3 itu nanti akan dilepas. Kalau dilepas seperti ini, 1, maka kalium itu nanti cenderung melepaskan 1 ini. Jadi kalau misalnya melepaskan 1, maka menjadi 288. Nah, berarti kulit terluarnya jadi 8. Maka ini sudah stabil. Nah, sudah nggak ada ini lagi. Tetapi elektronnya berkurang 1. Sehingga kalium kehilangan 1 elektron atau kelebihan 1 protonnya. Sehingga menjadi ion kalium positif 1. Ini salah satu contoh ion gitu ya. Kenapa atom berubah jadi ion? Supaya mencapai kestabilan. Nah, ion-ion itu nanti akan bergabung ion positif dengan ion negatif, membentuk senyawa ion begitu. Nah, kalau lebih dari 4, misalnya 5, 6, 7, nanti ini akan cenderung menarik elektron dari atom lain. Sehingga menjadi ion negatif. Tuh. Kalau punya 5 maka harus tambah 3. Kalau udah punya 6 harus tambah 2. Kalau udah punya 7 harus tambah 1 gitu. Kalau yang 1, 2, 3 dilepas. Kalau 5, 6, 7 tambah. Supaya jadi 8. Gitu ya. Ion positif disebut juga dengan kation. Kation. Ion positif. Kalau ion negatif disebut apa? Anion. Gitu ya. Nah, seperti ini. Ini konsep dasarnya sudah ngerti cara menuliskan konfigurasi elektron sehingga menentukan berapa jumlah elektron terluar. Nah, seperti itu. Ada yang mau tanya nggak? Ya. Kalau misalnya angkanya bukan 19 tapi angkanya besar gimana, Pak? Misalnya 40 gitu. Angkanya 40. Ya tinggal Ya, disusun lagi kayak tadi. 2, 8, 18. Kurang berapa ini? Oh, baru 28 kan, kurang 12 kan. Nah, di sini 12. 12 kan nggak boleh 8. Nggak boleh karena lebih dari 8. Maka 12-nya dipecah lagi jadi 8, kemudian 4 gitu ya, 4.
Jadi Pak. elektron valensinya 4. Tapi nanti ini sudah konsep yang lama. Nanti konsep yang baru di SMA itu pakai konfigurasi elektron yang paling modern. Jadi nanti ada SPDF di kelas 10. Konfigurasi elektron dengan SPDF gitu ya. Ya. Nomor 4. Perhatikan gambar cara pemisahan campuran berikut ini. Cara pemisahan campuran berdasarkan perbedaan berat jenis zat dan perbedaan titik didih. Perbedaan titik didih zat berturut-turut ditunjukkan oleh gambar rangkaian titik-titik. Nah, kalau nggak tahu mana yang berat jenis, maka biasanya kalian udah ngerti nih yang titik didih itu, perbedaan titik didih itu yang destilasi gitu ya. Destilasi nih, nomor berapa destilasi? Nomor 2 gitu 4. kan? Hah? 2. Iya, 4 itu kan penyaringan itu. Bukan, pengilingan. Bentar, ini yang destilasi dulu ya. Yang nomor 2 itu destilasi. Ada yang komplain nggak kan? Udah, ini karena berturut-turut destilasi itu nomor 2. Ini nomor 2 udah yang A gitu kan. Nah, kita cek dulu yang nomor 1 ini. Ini apa ini? Pemusingan biasanya di sentrifugasi. Ini gambar sentrifugasi atau pemusingan. Pemusingan atau sentrifugasi diputar dengan kecepatan tinggi sehingga nanti yang punya berat jenis yang besar nanti akan mengendap ke bawah. Jadi yang di atas ini berat jenisnya kecil. Yang besar itu adalah sel-sel darah, ini sel darah merah. Yang di atas adalah plasma darahnya gitu ya. Jernih yang di atas, kuning jernih. Kalau yang gambar 3, ini misalnya minyak dengan air. Minyaknya di atas, airnya di bawah. Ini pakai corong pisah. Ekstraksi. Corong pisah. Memisahkan zat berdasarkan massa jenisnya. Nah, dan yang tidak saling melarutkan. Massa jenis zat berbeda dan tidak saling larut. Itu ya. Kemudian yang gambar 4, ini adalah pengilingan. Diiling. Atau nama lainnya itu adalah apa namanya? Ada yang tahu? Dekantasi. Dekomposisi. Dekantasi. Oh. Diiling, misalnya pasir dengan air. Airnya itu mau dipisahkan dengan pasir, maka dituang hati-hati, pelan-pelan. Biasanya dibantu pakai pengaduk, ditempelkan di sini, ini ditempelkan di pengaduknya, kemudian airnya mengalir lewat pengaduk ini ke bawah. Gitu. Dekantasi, diiling. Nah, bahasa Jawa mesti ngerti diiling gitu ya. Iling itu dituang hati-hati. Ini berdasarkan ukuran partikel atau zat yang yang partikelnya besar dan tidak larut dalam air. Tuh. Dan sebagainya masih ada cara pemisahan campuran yang lain. Ada yang ditanyakan? Nanti ada waktu buat ngomong berdua kan, Pak? Ya, nanti. Nomor 5. Ini harus sudah ngerti banget ini. Ada seperti ini udah harus benar. Perhatikan ada larutan PQRST diuji menggunakan indikator universal. Indikator universal itu berupa kertas indikator seperti kertas lakmus, tapi nanti kalau dicelupkan menjadi berubah warnanya macam-macam sesuai dengan di labelnya. Label 1 itu misalnya warnanya seperti ini, 2, 3, 4 sampai 14 itu berbeda warnanya. Ini ada di labelnya. Kemudian hasil setelah dicelupkan maka akan berwarna, dicocokkan warnanya. Oh, Q itu pH-nya 1, S itu pH-nya 4, P pH-nya 7. Jadi Q sama S ini berarti apa? Asam ya. Asam.
P karena 7 netral. T sama R ini basa gitu. Nah, analisis yang benar terkait sifat larutan sesuai hasil percobaan adalah titik-titik. Nah, jadi yang mana yang benar berarti kalau yang di tabel itu adalah menggunakan indikator kertas lakmus, maka sesuaikan dengan asam netral basa ini. P itu mengubah lakmus menjadi merah, harusnya di sini merah. Salah ya. Maaf, P-nya di sini deng ya. Tak kira yang ini. Oke, tak hapus dulu. Oh, enggak urut ini, maaf. P-nya yang ini netral, berarti tidak mengubah warna. Jadi benar ini. Yang P benar, merah tetap merah, biru tetap biru karena netral. Sekarang yang Q. Q itu yang di sini. 1 pH-nya asam. Berarti merah, merah. Betul ya. Q betul. Kemudian R. R itu di sini basa. Merahnya jadi biru. Ini salah. Yang betul Oke. P sih, Pak. Kenapa? Yang betul P kita kalau menurut saya. Ya, karena ini saya kan baru nyelidiki satu-satu. Oh, ternyata udah cepat kamu mikirnya gitu kan. Ya udah PGT bener. Yang S benernya apa? Karena saya bahas satu-satu ya. Maaf agak pelan. S-nya itu asam, merah-merah. Ini salah gitu kan. Oke, ini yang T basa biru, biru. Oke, betul kayak gitu. A jawabannya. Mudah, gampang, betul semuanya. Selanjutnya nomor 6. Penyedap pewarna alami terdapat dalam makanan tersebut titik-titik. Kalau antioksidan ya antioksidan, bukan penyedap, bukan pewarna, jadi nggak usah dipilih. Itu ya. Kemudian dinatrium inosinat. Nah, ada nggak di sini? Biasanya disebutkan apa itu, termasuk apa. Nah, sudah ada di sini nih. Dinatrium inosinat itu yang di sini itu penguat rasa atau penyedap rasa. Betul ya? Yang B jawabannya. Pewarna alami di sana karamel. Kalau tartrazin pewarna buatan kuning. Tartrazin pewarna buatan kuning. Yang ini pewarna buatan kuning, yang ini yang pewarna alami. Jadi yang benar yang B. Ada yang protes? Asam askorbat itu apa ya, Pak? Vitamin C. Ini biasanya untuk pengawet alami. Nah, jadi asam askorbat, kemudian tokoferol atau vitamin E, vitamin C, asam askorbat itu dipakai untuk mengawetkan secara alami gitu. Vitamin C, Mbak. Baik, Pak. Makasih. Nomor 7. Perhatikan gambar balok di atas lantai yang licin berikut ini. P ditumpuk sama Q 10 kg, 20 kg. Jadi masanya ada di jumlah 30 kg. Ditarik dengan gayanya 30 Newton. Berarti dari sini kita bisa ngitung A ya. F dibagi M. 30 bagi 31. Percepatannya 1 meter per sekon kuadrat. Nah, biar menjadi 2 kali semula, berarti menjadi berapa? Satunya jadi 2, gitu kan? Supaya A-nya menjadi 2, maka caranya yang benar yang mana? Silakan dicoba. Yang mana nih? Langsung kelihatan sebetulnya. Udah ketemu? F-nya 60. Oke, F-nya 60. Jadi Oke. kalau masanya tetap seperti ini, maka yang diganti gayanya ditarik 2 kalinya gitu ya. F-nya 60. Jadi 60 per masanya 30. Ketemu A-nya 2. Menjadi ya, yang dipilih menjadi. Berarti 30 menjadi 60.
kalau menambah gaya tarik sebesar 60, ini gayanya ditambah 60. Jadi 30 ditambah 60, jadi 90 yang ini maksudnya yang D. Jadi dari kata-kata harus bisa dimengerti. Oke. Kalau F-nya tetap, maka yang dikurangi yang mana? Nggak bisa, harus separuhnya 30. Supaya 15 bagaimana? Nggak bisa ya. Dicuil. Berikutnya nomor 8. Nah, bisa nggak? Perhatikan, ini peluru ditembakkan vertikal ke atas. Der gitu ke atas. Nah, kecepatan peluru saat ditembakkan V di sini 50 meter per sekon. Nih, jika percepatan gravitasi 10 dan ujung tembakan meriam dianggap sejajar dengan permukaan tanah, jadi ini 0 gitu ya, 0 meter. Energi kinetik pada ketinggian T, jadi di sini energi kinetik di ketinggian 20 meter, ini di T di sini, EKT 20 meter, maka berapa? EKT berapa? Ada yang bisa? Kalau ada energi kinetik, kemudian berhubungan dengan ketinggian, berarti ada energi potensial, maka kita memahami ada energi kinetik dan energi potensial. Berarti kita pakai energi mekanik ya, energi mekanik. Jadi kita bisa menghitung energi mekaniknya di mana saja. Yang paling mudah yang sudah diketahui di sini, yaitu di mula-mula, yaitu di 0 meter di bawah. Jadi kita tentukan energi mekaniknya sama dengan energi kinetik di posisi 0. Dong, karena energi potensialnya nilainya 0 ini. Tidak punya ketinggian. Jadi ini diabaikan aja, nggak usah ditulis. Jadi kita hitung energi mekaniknya setengah M V kuadrat. Setengah, masanya 2, V-nya 50 dikuadratkan. 50 kuadrat, 2500 Joule. Ini energi mekanik. Jangan dijawab dulu ya, ada jawabannya di sini. Nah, sekarang setelah itu baru kita bisa menghitung energi kinetik di T. Jadi misal di sini tuh energi mekanik di T boleh. Energi mekanik di T sama dengan energi mekanik di O, di 0, di bawah. Boleh, tulis kayak gini, boleh. Kemudian kita bisa menghitung energi mekanik di T itu sama dengan energi apa? Kinetik di T ditambah energi potensial di T gitu kan. Sama dengan energi mekanik di ini tadi udah ketemu 2500. Jadi energi yang ditanyakan kinetik di T sama dengan 2500 dikurangi energi potensial di T sama dengan 2500 dikurangi. Nah, sekarang yang dicari hanya energi potensialnya saja, M G kali H. 2500 massa gravitasi ketinggian. Ketingginya 20 meter. 2500 dikurangi 400. 2100. Paham apa enggak? Pak mau tanya. Ya. Apa, Mbak? Yang setengah itu dapat dari mana ya, Pak? Yang setengah itu dapat dari mana? Setengah ini. Ini. Iya. Rumus energi kinetik. Energi kinetik rumusnya setengah MV kuadrat, Mbak. Oke, Kalau dari Pak. Terima mana? kasih. Iya. Kalau dari mana ya dari rumus. Gitu ya. Kak, mau nanya, yang EM0 itu dari mana ya? Kenapa?
EM 0, energi mekanik 0, Hmm. sama dengan energi kinetik 0 tuh dari sebelum peluru ditembakkan berarti. Ya, energi mekanik di sini di posisi peluru ditembakkan itu. Pelurunya masih di sini. Itu Oh, iya. energi mekanik di sini. Sama dengan bukan di ini di posisi ini pokoknya. Itu kan EK yang namanya energi mekanik kan rumusnya EK sama EP. Ya EK-nya di sini berapa, EP-nya di sini berapa, kalau dijumlah itulah ketemu energi mekanik. EK-nya karena sudah punya kecepatan awal tadi V-nya 50, ya udah dimasukkan ke rumus. EP-nya karena ketinggiannya masih di 0, tidak punya ketinggian, energi potensialnya masih 0. Atau biasanya kamu nulisnya dari sini boleh. Misalnya nulisnya itu dari ini, dari sini. Tapi rumusnya enggak ada angkanya ini. Jadi EK di T tambah EP di T sama dengan EK di 0 ditambah EP di 0. Gitu boleh di sini dijabarkan. Jadi panjang 41 tambah 1 sama dengan 1 tambah 1 gitu ya. Jadi 4 gitu. Boleh. Kan saya cari sendiri nggak apa-apa. Sama aja. Baik, Pak. Makasih. Oke. Lanjut ya. Nomor berikutnya 9. Fenomena yang diakibatkan oleh posisi bumi dan bulan terhadap matahari. Karena bulannya berevolusi terhadap bumi. Nah, di sini bulannya ada di depan di sini. Nah, di depan itu tanggal berapa? Tanggal 1. Tanggal muda, ini bulan baru. Jadi ini mau bulan puasa, tanggal baru. Jadi posisinya di sini. Nah, ini mataharinya, bulannya ada di sini. Nah, pernyataan yang benar yang mana ini? Kita lihat satu-satu. Nomor 9 ya. Permukaan air laut di daerah P dan R mengalami pasang perbani. Benar Betul. apa salah? Hah? P dan R mengalami pasang perbani. Kita cek dulu nomor 2 ya. Permukaan air laut di S naik setinggi-tingginya. Benar nggak di sini naik setinggi-tingginya? Betul. Betul kan? Karena dipengaruhi oleh gravitasi bulan dan matahari pada arah yang sama. Ini terjadi penjumlahan gaya gravitasi matahari dan bulan mempengaruhi di permukaan bumi yang di S dan Q pasang setinggi-tingginya. Nomor 2 betul ya. Oke, nomor 2 betul. Nomor 3, orang yang berada di daerah S akan mengalami gerhana matahari ketika matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus. Walaupun ini lurus, kalau tidak benar satu garis, maka tidak terjadi gerhana matahari. Tetapi kalau di sini satu garis lurus, maka terjadi gerhana matahari. Karena tertutup oleh bulan cahayanya. Jadi benar ini ya nomor 3 ya. 2 dan 3 benar nih. Kalau 1, 2, 3, satunya nggak ada. Nomor 4 ya. Semua bagian bulan yang terkena sinar matahari, semua bagian bulan yang terkena sinar matahari, jadi yang depan di sini, yang depan, yang belakang kan gelap ini, membelakangi bumi, sehingga orang di seluruh permukaan bumi melihat bulan penuh. Salah apa benar? Salah. Salah ini ya. Tidak bisa melantit, sulit melihat bulan. Ya, jadi ini kecil karena bulan baru itu masih kecil. Kalau di posisi di sini, nah baru bulan purnama di sini. Kok di sini letaknya. Jadi yang paling tepat yang 2 dan 3, Mbak. Kenapa yang nomor 1 tadi salah? Ya memang kalau yang di SQ itu pasang purnama ya. Ini posisinya kan pasang purnama.
Jadi yang disebut biasanya seperti itu. Oke, gitu ya. Baru kalau ini bulannya gerak ke sini, nah baru ini pasang perbani di sini. Nah, bulannya di sini. Oke, nggak ada yang diperdebatkan ya. Nomor 10. Ada tuas. Tuas 2 lengan. Jarak antar lubang sama besar. Sama besar, oke. Posisi beban A dan B agar tuas seimbang adalah percobaan nomor titik-titik. Gampang kan ya ini? Misalnya ya kita tulis rumusnya. W, ini kan ada W, ada L. Ya udah W1, L1 yang kiri misalnya. W2, L2. Oke. W1 15. W2 30. Ini ada 1, 2, 3, 4. Kita cek aja satu-satu. Yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat. Tak tulis semuanya 15. Yang ini sama apa enggak? Tak tulis sama dengan 30, 30, 30 dikali. Berarti yang menentukan L-nya ya, L-nya. Beban A di nomor 1. A ini nomor 1 berarti kalau di sini maka lengannya panjangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Beban B di nomor 10. Di sini. 1, 2, 3. 15 kali 6 sama dengan 30 kali 3. 90. Nomor 1 benar. Oke, sama. Beban A di nomor 2. Di sini. Kurang 1 kan berarti 5. Di sini 5 ya. Beban B di nomor 11. Tambah 1 ini sekarang. Jadi ini 4. 15 kali 5, 75. 30 kali 4, 120. Enggak sama. Oke. Nomor 3. Beban A di nomor 3. Beban A di nomor 3 berarti 4. Beban B di nomor 9. 2. 15 kali 4, 60. 30 kali 2, 60. Benar. Ya, jawabannya 1 dan 3. Kalau diteruskan yang nomor 4. Yang ini beban A di nomor 4. 3. Beban B di nomor 8. 1. 45 sama dengan 30. Salah. Ada yang mau disampaikan nomor 10? Sudah jelas? Ada enggak? Diam semua ini, ketiduran. Masih dengar ya? Lanjut. Nomor 11. Enggak kelihatan ini angka-angkanya. Perhatikan gambar 4 buah balok. Jika berat keempat benda sama, urutan tekanan benda terhadap lantai dari terkecil ke terbesar berturut-turut adalah tekanan P. Gaya dibagi luas bidang tekan A. Jadi karena ini bendanya sama, beratnya sama, ini diabaikan. Maka ini kalau rumus berbanding terbalik. Kalau tekanannya kecil, P-nya kecil, maka A-nya harus besar. Jadi dimulai dari yang luas alasnya paling besar. Ini harusnya ada angkanya tapi nggak kelihatan. Jadi anggaplah ini yang paling ini ya, yang paling lebar yang ini. Berarti ini paling luas bidang tekannya. Jadi yang W. Kemudian yang paling besar berarti yang alasnya kecil, yang ini berarti yang X. W paling depan, X paling belakang.
Jadi yang B jawabannya W, Y, Z, X. Gampang ya. Nomor 12. Seutas tali digetarkan sehingga membentuk gelombang dengan frekuensi setengah hertz seperti gambar berikut. Frekuensi 0,5. Ini diketahui jarak dari titik ini sampai titik ini 9 meter. Ini terdiri dari berapa gelombang ini? 1,5. 1,5. 1,5 lambda 9 meter. Berarti lambdanya sama dengan 6 meter ya. 6 meter. Nah, ada F, ada lambda, maka V sama dengan lambda dikali F. 6 kali setengah 3. Udah gampang ya. Nomor 13. Sebuah garpu tala digetarkan di atas mulut tabung. Ini garpu tala digetarkan atau dipukul sehingga bergetar. Kemudian getarannya itu akan masuk ke sini merambat jadi mengisi kolom udara di sini. Jadi nanti kalau kedapatan di sini berbunyi, berarti ini beresonansi. Lebih kuat gitu. Mula-mula tabung berisi penuh air. Ini penuh. Selanjutnya air sedikit demi sedikit dikurangi hingga terbentuk kolom udara. Resonansi pertama terjadi saat panjang kolom udara tampak seperti gambar. Ini awalnya begini, kemudian kalau dikurangi lagi, nanti melemah lagi suaranya. Nanti terus kuat lagi, berarti kuat yang kedua, berarti resonansi yang kedua, dan seterusnya begitu. Kalau kolomnya semakin panjang, nanti bisa ada resonansi pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Jika diketahui ada panjang kolom udara, kemudian ada frekuensi garpu talanya, maka kita bisa menghitung cepat rambat bunyi di udara. Yang pertama, panjang kolom udara pada resonansi pertama L1 ini sama dengan, kalau rumusnya sih ngerti ya, 2N dikurangi 1 dibagi 4 lambda. Itu kalau L ke N. Nah, karena di sini adalah resonansi pertama, nih terjadi pada gambar seperti ini, maka ini sama dengan 2 kali 1. 2 dikurangi 1, 1/4 gitu ya. Atau boleh diapalkan. Kalau kedua berarti ya di sini 3/4. Kalau ketiga ya 5/4. Gampang ngisi rumus di sini. L1-nya ini 60 dikurangi airnya 20. Jadi ini 40 cm kan. 40 cm. 40 cm. Sama dengan 1/4 lambda. Berarti lambdanya 40 kali 4, 160 cm. Sehingga kita bisa menghitung V sama dengan lambda dikali frekuensi. 160 cm kalau diubah ke meter berarti 1,6 meter dikali 200 Hz sama dengan berapa ini? 320 ya. 320 meter per sekon. Habis buang air besar, Mas. Alah, biarin. Dilanjutkan ya. Nomor 14. Nurul dan kelompoknya melakukan percobaan menggunakan lilin. Jadi lilin taruh di sini ada lensa cembung, kemudian ada layar di belakang. Ini posisinya seperti ini, jarak benda S 36 cm.
Ini terbentuk bayangan di sini dengan jarak 18 cm. Nih S aksen 18 cm. Kemudian dipindahkan lilinnya posisinya pada jarak 20 cm mendekati lensa. Jadi kalau semula 36 cm, sekarang didekatkan ke lensa 20 cm, maka S-nya menjadi 36 dikurangi 20. Maka sekarang menjadi 16 cm. Nah, bagaimana sifatnya? Lihat ini kan besar, ini kan besar. Ini jadi kecil, ini berarti nyata terbalik diperkecil gitu kan. Berarti kalau ada jarak benda jarak barangan, kita bisa menghitung jarak fokusnya. Boleh dengan perkalian dibagi penjumlahan, boleh 1/f sama dengan 1/s tambah 1 jarak bayangan. 1/36 tambah 1/18. Sama dengan, samakan penyebutnya, ketemu, dibalik jadi 12 cm. Jadi jarak fokusnya itu, ini lensanya ini, kemudian ini jarak fokusnya di sini, titik fokusnya di sini, ini 2F, ini 12, ini 24 sampai 2F. Nah, sekarang posisinya S-nya ada di 16. Berarti posisinya ada di sini. Nah, lilinnya yang gede ini ada di sini. Di ruang berapa ini? Ruang berapa, Mbak, Mas? Ruang 2 ya. Ini ruang 1. Yang ini ruang 2. Nah, berarti ini di ruang 2. Maka akan terbentuk bayangan di ruang berapa? Bayangannya di ruang 3. Karena ruang bayangan itu lebih gede, berarti diperbesar. Jadi nyata terbalik diperbesar. Jawabannya C. Gampang ya. Kalau maya itu apa? Maya itu bayangannya terletak di, sama letaknya di, kalau lensa loh ya. Kalau nyata itu di belakang. Kalau maya di depan. Atau maya itu nggak bisa ditangkap oleh layar. Maya itu selalu tegak, maya tegak gitu ya. Kalau percobaan ngerti pastinya. Kalau ini ditaruh di sini, kemudian ini dikedepankan atau dikebelakangkan, kok nggak ada bayangannya, nggak ketangkap. Nah, berarti bisa jadi bayangannya bersifat maya. Karena tidak bisa ditangkap oleh layar, nggak ada di sana-sana gitu. Jadi Pak, bisa di, maksudnya ini 2/36 sama 1/36 itu apa ya? Saya masih nggak paham soalnya. Baru dari kamar mandi. ini yang ini po, yang ini. Itu kan hasil dari penjumlahan di atasnya. Menyamakan penyebutnya. Ini 36, ini 18. Itu dari Ya, ya. situ ya. Ya. Nomor 15. Ada 2 buah muatan X dan Y dengan besarnya muatan sebesar masing-masing Q. Kemudian terjadi gaya sebesar 9 Newton. Ini posisinya terletak sejauh 2 cm. Nah, kemudian diubah. Ini kan rumusnya untuk menghitung F itu sama dengan, udah apa ya, Q1 Q2 per R kuadrat. Jika muatan benda X diubah menjadi 2 Q, Q1 menjadi 2 Q, Q menjadi 2 Q, maka yang namanya K itu konstan, tidak berubah. Kalau tidak berubah saya tulis 1. Q menjadi 2 Q, berubah 2 kalinya, jadi Q1 saya tulis 2. Kemudian muatan benda Y menjadi 2 Q, 2 kalinya juga saya tulis 2.
jaraknya antar muatan dari 2 cm menjadi 4 cm, berarti 2 kalinya. Saya tulis 2 juga, tapi rumusnya dikuadratkan. Hasilnya sama dengan 2 kali 2, 4 bagi 2 kuadrat, 4. 4 bagi 4, 1. Jadi tetap. Jadi gaya yang kedua ini 1 kalinya gaya yang pertama. Berarti kalau yang pertama itu 9, maka yang kedua juga 9. Tetap. Oke, seperti itu caranya. Biar gampang aja. Selanjutnya, nomor 16. Rangkaian seri paralel hambatan. Ada R1 20 ohm, R2 40, R3 20, R4 15 mengalir arus sebesar 0,4 ampere. Berapakah V-nya? Berapa? Maka rumusnya kan V sama dengan I dikali R gitu kan. V, I, R-I-nya sudah ada nih 0,4. Nah, R-nya yang masih 4 macam ini, 1, 2, 3, 4 yang posisinya seperti ini. Maka kita cari dulu R totalnya. R totalnya. Kalau ada seri di dalam paralel, di seri dulu, makanya ditambah. Sehingga posisinya menjadi yang atas 20, yang bawah jadi 60. Sehingga kita bisa menentukan yang atas dan bawah yang paralel menjadi hambatan pengganti paralel dengan rumus 1/RP sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 dan R3. 60. Oke, diubah ke penyebut 60. 3 ini 1. Jadi 4/60. Sehingga RP-nya 60 bagi 4, 15 ohm. Sehingga posisinya sekarang menjadi seri dengan R4. Maka R totalnya sama dengan 15 ohm yang hasil ini, RP ini di seri dengan R4. 15 juga. Ketemunya 30 ohm. Jadi yang mengisi di sini 30. 0,4 kali 30, 4 kali 3, 12. Jadi hasilnya 12 volt. Paham nggak? Paham. Oke. Lanjut ya. Nomor 17. Televisi. Ini televisi. Di sini akan dihubungkan ke sumber tegangan 110. Padahal televisi itu membutuhkan tegangan yang lebih tinggi yaitu 220 volt. Maka harus dinaikkan dari 110 menjadi 220 menggunakan trafo. Trafo penaik tegangan atau step up, dinaikkan tegangannya sebelum masuk ke TV. Nah, kemudian ini sudah disiapkan ada lilitan KLMN dengan jumlahnya sekian lilitan, 200, 500, 800, 1000. Agar televisi tabung tersebut bisa beroperasi maksimal, optimal, maka pasangan kumparan yang tepat adalah titik-titik. Ini kan 2 kalinya nih naiknya, atau VP per VS itu kan sama dengan sebanding dengan NP per NS ya. Kalau VP-nya 110, VS-nya 220, maka NP per NS-nya itu menjadi 1/2 kan, 1/2. Artinya NS-nya sama dengan 2 kali NP. Ya, NS-nya yang ini jumlahnya lilitan yang S, 2 kalinya jumlah lilitan yang P. Ini 2 kalinya. Tuh.
Yang mana yang benar? Kalau kamu cek, kita bandingkan ya. Yang di S. Yang C. Yang mana, Mbak? Yang C. Yang C, Pak. Iya. Oke, yang C betul ya. Yang C. Kita lihat yang L itu kan 500. Oke, yang N 1000. Nah, jadi yang ini 2 kalinya. Kumparan sekunder 2 kalinya kumparan primer. Oke, bagus betul. Gampang gitu ya. Bisa dicek yang lain. Kalau nggak percaya, ada nggak yang benar lagi? Nggak ada. Berikutnya nomor 18. Perhatikan gambar hewan berikut ini. Berdasarkan ciri-ciri morfologi yang dimiliki, kelompok hewan mamalia ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Yang mana mamalia? A. A. Kucing, kelelawar, lumba-lumba. Oke, betul lah. 1, 3, 4. Yang ini apa ini? Sama ya, 2 dan 5 ya. Ya, ikan. Ikan. Lanjut nomor 19. Protozoa di perut rayap. Rayap ini gambar rayap. Kemudian makanan rayap itu kayu. Jadi rayap ini makan kayu ya, di mana di dalam kayu itu ada selulosa. Makanya rayap bisa dapat nutrisi dari kayu itu karena mengandung selulosa. Kemudian rayap itu kan serangga. Nah, tidak bisa mensintesis enzim selulosa. Nah, biar bisa maka ada bantuan mikroorganisme lain yang mengaktifkan enzim itu, yaitu apa? Protozoa. Protozoa yang hidup di dalam perut rayap itu, di saluran pencernaannya. Nah, sehingga bisa menghasilkan selulosa untuk mencerna, enzim selulosa untuk mencerna selulosa gitu ya. Nah, jadi apa hubungannya antara kayu, kemudian rayap dan protozoa? Mana yang ada timbal baliknya? Nah, jadi yang protozoa rayap dengan protozoa itu yang ditekankan ini. Apa simbiosis apa? Simbiosis yang mana nih? Bantu. Hmm, Nah, yang mana? Yang B. Yang B. Yang B. Mutualisme antara rayap dengan protozoa. Oke. Di dalam perutnya karena rayap dibantu mencerna selulosa. Jadi rayap mendapat bantuan kan, berarti diuntungkan ya. Nah, yang dimakan rayap. Sedangkan protozoa juga diuntungkan kan, karena mendapat habitat yang sesuai. Jadi protozoanya bisa hidup di dalamnya itu. Oke. Jadi betul nih yang B, simbiosis mutualisme. Oke. Ngerti ya. Selanjutnya nomor 20. Pak, ini selesainya jam berapa? Jam 9. Udah jam 9 ya ini ya? Ya, Oh ya. Satu lagi nomor 20 nanggung. Udah tak tayangkan soalnya. Ya udah dibaca aja nih. Ada 2 paragraf nih. 2 paragraf sumbernya di liputan6.com. Dampak pencernaan di langit Batam terhadap kesehatan ada titik-titik. Berarti ini kita bisa melihat dari bacaan ini untuk mendapatkan informasi mana yang merupakan dampak dari pencemaran yang mana. Seperti menentukan ide pokok di dalamnya itu. Di awal biasanya. Kalau yang belakang-belakang itu menjabarkan aja. Yang ini D.
banyak mengandung karbon dioksida dan karbon monoksida. Dampaknya. Ini dampak bentar ya. Nah, ini berdasarkan hasil pantauannya sejak pagi tentang pencemaran udara, kan yang ditekankan pencemaran udaranya itu. Nah, udaranya bagaimana jadinya? Jadi udaranya itu kualitasnya bagaimana, kualitas udaranya itu? Kualitas udara bagaimana? Nah, apakah lebih bagus apa tidak? Tidak ya. Dia menurun, kan kualitasnya itu menurun. Saya pilihnya A ini. Menurunnya kualitas udara sehingga sangat membahayakan bagi kesehatan. Jadi dampaknya itu berbahaya bagi kesehatan. Nah, alasannya macam-macam. Karena di udara mengandung apa? Ada yang D mengandung ini. Karena ada menyebabkan bisa sesak nafas. Kemudian yang C dapat karena ini. Yang B gitu ya. Jadi kesimpulannya yang A. Mungkin itu dulu untuk yang soal nomor 21 sampai ini. Yang tahun lalu kan cuma 30. Masih 10 soal lagi. Mungkin besok saya upload langsung di video yang publik gitu ya. Jadi itu dulu untuk pembahasan soal malam hari ini. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum diakhiri? Saya ingin berbicara dengan Pak Tanto. Bisa Oke, hari ini, Pak? saya stop dulu ya. Kemudian saya stop recording. Baik anak-anak, terima kasih untuk malam hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.